Kapal perang Cina, nomor lambung 172. China. Bukan Coast Guard ini, kapal perang. Itu kapal Coast Guard itu. 英国伊丽莎白 Kawasan 女 Laut 王号航 Natuna 母编 Utara 队 kembali 正在南 bergejolak, 海 di mana 而中国海 Angkatan 军 Laut 航母 Cina 神 telah 盾 meningkatkan 也在 tingkat 同一海 kehadirannya. 活动。 Bila beberapa waktu lalu frigat dan korvet Al-Cina yang melintasi zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia, maka kabar terbaru menyiratkan, untuk pertama kali Al-Cina mengirimkan kapal perusak ke Laut Natuna Utara. Disebutkan jumlah nelayan tradisional di Kepulauan Riau melaporkan berpapasan dengan 6 kapal Al-Cina, salah satunya perusak Kunming 172, di Laut Natuna Utara, Senin, tanggal 13 September tahun 2021. Kehadiran kapal perang Cina membuat nelayan lokal takut melaut. Mereka berharap aparat keamanan turun tangan memberi rasa aman. Ketua Aliansi Nelayan Natuna Henry, Rabu tanggal 15 September tahun 2021, menunjukkan beberapa video yang diambil nelayan pada koordinat 6.17237 Lintang Utara dan 109.01578 Bejur Timur. Dalam video itu terlihat 6 kapal Cina berada di zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia. Adapun yang paling jelas terlihat adalah perusak Kunming 172. Nelayan merasa takut gara-gara ada mereka di sana, apalagi itu kapal perang. Kami ingin pemerintah peduli tentang hal ini agar nelayan merasa aman saat mencari ikan, kata Henry saat dihubungi Kompas.id. Ancaman kapal perang dari Al-Cina di Laut Natuna Utara mulai menguat sejak akhir Agustus tahun 2021. Selain 6 kapal yang dilihat nelayan, kapal pengawasan Hayang Dizi 10 juga berulang kali terpantau satelit melintas zigzag di Laut Natuna Utara dengan dikawal sejumlah kapal penjaga pantai Cina penjaga pantai China. Dan untuk lebih detailnya, memasuki Kunming 172 yang berani ZEE Indonesia. Dari penelusuran, Kunming 172 adalah bagian dari kapal perusak tipe 052D, kapal perusak kelas Luyang 3. Jika mau ditarik cerita, perusak sejenis ini yang dikerahkan Al-Cina dalam pelayaran melintasi ZEE Amerika Serikat di Kepulauan Aleutians, Alaska, beberapa hari lalu. Kunming 172 punya panjang 157 meter, lebar 17 meter dan punya bobot penuh 7.500 ton. Kapal perusak ini dibangun oleh galangan Jiangnan Shipyard di Shanghai, diluncurkan pada tanggal 29 Agustus tahun 2012 dan resmi bergabung pada Armada Laut Cina pada tanggal 21 Maret tahun 2014. Sebagai kapal perang yang tergolong baru, Kunming 172 dilengkapi senjata utama berupa 1 kali 130 mm gun, 1 tanda kali Haki 10 short range SAM 24 sel launcher, 64 sel VLS, Haki 9 SAM, YJ 18 SSM, Sai 5 ASW, dan kanon CIWS Type 730. Dan tidak lupa, tentunya bekal helikopter anti kapal selam yang selalu standby. Dan Kepala Dinas Penerangan Komando Armada ITNI Angkatan Laut Letnan Kolonel Laude Muhammad mengatakan, pihaknya belum mendapat laporan mengenai kehadiran 6 kapal Cina yang dilihat nelayan di Laut Natuna Utara. Namun, apabila ada kapal Cina yang mondar-mandir di ZEE Indonesia, biasanya kapal TNI AL akan membayangi dan melakukan komunikasi dengan mereka. Laude menambahkan, ada 4 kapal TNI AL yang bersiaga di Natuna, yakni korvet Tri Diponegoro 365, korvet Tri Silas Papare 386, korvet Tri Toku Umar 385, dan kapal tanker Tri Bontang 907. Yang jelas, kapal kami selalu ada di sana sehingga kalau ada kapal China yang masuk teritorial RI kami pasti membayangi, ujarnya. Melihat level kehadiran Al-Cina yang semakin berani di Laut Natuna Utara, maka dibutuhkan program percepatan untuk akuisisi kapal perang bekas berkualitas dari jenis heavy frigate. Di mana kapal perang dengan tonase besar dengan persenjataan yang setara destroyer diperlukan guna memberikan efek deteren pada kekuatan armada TNI AL. Sementara pengadaan kapal perang baru tetap jadi prioritas jangka menengah, perlu dipahami membangun kapal perang yang benar-benar baru membutuhkan waktu yang lama. Gimna Gaes, hampir dari semua aspek kita semuanya kalah. Tonase kelas kaprang kalah, amunisi kalah, avionik kalah, jumlah kaprang kalah. Hanya bermodalkan nyali saja kita menghadapi Cina. Para pemangku kebijakan kita terlalu bangga dan terlalu lama pertimbangan. Kita tidak usah memusingkan sikap Cina, karena sikap Cina seperti itu bukan hanya kepada negara kita. Yang kita harus kedepankan adalah kemandirian alutsista. Negara di kawasan ASEAN belum ada yang memiliki kaprang yang bertonase di atas 6 katon. Jika kita ingin mempertahankan wilayah kita tidak usah mengambil keputusan jalan pintas yang dapat membuat blunder untuk masa depan kemandirian alutsista.
Cina berkelakuan seperti itu karena sudah memiliki kemandirian alutsista. Untuk kapal permukaan Cina telah maksimal, karena telah memiliki kapal induk dan kapal kelas destroyer, sedangkan untuk di bawah permukaan hingga tahun 2020, Cina telah memiliki KASEL sebanyak 74 unit. Dapat kita bayangkan jika hingga tahun 2020 saja jika semua KASEL negara ASEAN hanya berjumlah 18 unit saja, dan bukan hanya itu saja, KASEL Cina juga ada yang bertenaga nuklir. Jika Indonesia ingin berdaulat secara penuh di wilayah sendiri, maka kemandirian alutsista adalah jawabannya. Kita mungkin akan bersusah payah, karena roadmap hingga dapat membuat kapal permukaan hingga kelas destroyer dan juga di bawah permukaan untuk dapat memproduksi KASEL yang memiliki AIS dan VLS butuh proses dan biaya yang tidak sedikit, tapi itu adalah lebih realistis untuk kebaikan bangsa Republik Indonesia. Apapun itu semoga saja kita tidak mengambil keputusan yang terbaik untuk sekarang dan juga ke depan. Ilmu yang baik adalah ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan semua orang dan juga dapat turun-menurun. Oke, tetap pantau, jangan panik. Salam Ryu dan gak bikin gaduh. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Share Indo Militer. 拥有约1000辆坦克，虽然大多是老式坦克，但在反击解放军两栖登陆时仍能发挥重要作用。因为两栖登陆时不宜携带大量重装备，解放军最多同时运输约379辆坦克。